Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ruhani, ada rahasia hal yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menyelam jauh ke dalam diri. Ada bisikan halus yang tak terdengar oleh telinga, namun mengetuk pintu kesadaran yang paling dalam. Di balik setiap nafas yang kita hirup, tersembunyi pintu menuju makrifat, pintu yang selama ini mungkin kita abaikan. Jika engkau merasakan getaran halus yang memanggilmu untuk memahami hidup lebih daripada sekadar rutinitas, maka tempat ini adalah ruangmu. Di sini kita tidak sekadar membahas, tetapi memasuki apa yang selama ini ditutup oleh hiruk-pikuk dunia. Kita menyingkap rahasia nafas, hening, dan kedalaman ruh yang menunggu untuk ditemukan kembali. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mengajakmu untuk menekan tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan membagikan video ini kepada siapapun yang sedang mencari makna yang lebih dalam. Sebab perjalanan ini bukan perjalanan biasa, ia adalah perjalanan pulang. Dan setiap langkahnya, setiap katanya, setiap detiknya, mungkin adalah pesan yang selama ini engkau cari, namun belum pernah engkau temukan. Mari kita mulai. Bab 1. Desah nafas yang disembunyikan langit. Dalam hening yang tidak lagi memiliki bentuk, saat dunia mereda seperti cahaya sore yang perlahan turun, ada bisikan lembut yang sering luput dari perhatian kita. Nafas. Ia bukan hanya gerak otomatis tubuh, melainkan ayunan rahasia yang menghubungkan manusia dengan alam ketuhanan. Ketika kita menyadari bahwa setiap helaan lahir dari izinnya, hati mulai bergerak menuju kesadaran yang lebih dalam. Seakan ada pintu halus yang terbuka dari balik tirai keberadaan. Nafas adalah pesan lembut yang Allah titipkan agar manusia tidak tersesat di tengah arus dunia. Kita sering menganggapnya biasa, padahal di balik satu tarikan saja terdapat hembusan kasih sayang yang turun dari Rabbul Alamin. Nafas membawa ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh dunia, mengalirkan kedamaian yang hanya mampu dirasakan oleh hati yang lembut dan mau merenung. Ia datang tanpa suara, namun mampu menggoyahkan dinding hati yang paling keras sekalipun. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya, ia sedang belajar mendengar apa yang sebelumnya terdiam. Tarikan nafas membawa masuk ketentraman yang sulit dijelaskan, seolah cahaya tanpa wujud meresap ke dalam dada, mengingatkan bahwa jiwa memiliki rumah yang lebih tinggi daripada dunia. Hembusannya melepaskan beban yang dipikul tanpa disadari, membersihkan ruang batin dari kusutnya pikiran dan rasa takut yang selama ini menutupi kejernihan hati. Rahasia besar dari nafas adalah bahwa ia mengajarkan kehadiran. Saat kita hadir penuh dalam satu alirannya, kita merasakan kelembutan Tuhan yang menyentuh tanpa bentuk, menenangkan tanpa suara. Nafas membimbing jiwa kembali kepada keadaan alami yang pernah ia kenal sebelum dibungkus oleh ambisi dan kecemasan. Ia adalah guru yang tidak meminta balasan, hanya menunggu kita untuk menyadari keberadaannya. Dan pada akhirnya, siapa yang mampu melihat nafas dengan mata batin, ia akan menemukan bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan panjang di atas bumi, melainkan undangan untuk mengenal Dia yang selalu dekat. Nafas menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat hati kita jauh, Dia tetap mengizinkan udara masuk dan keluar, sebagai tanda bahwa rahmat-Nya mendahului segala ketidaksempurnaan kita. Bab 2. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan cahaya. Ada saat-saat ketika manusia merasa dirinya terpecah antara tubuh yang berat dan jiwa yang ringan, seolah keduanya hidup dalam dua alam yang berbeda, namun tetap saling membutuhkan. Disinilah nafas memainkan perannya sebagai jembatan yang menyatukan keduanya. Setiap kali udara masuk, ia membawa kehidupan bagi raga. Namun dalam waktu yang sama, ia juga membawa sentuhan halus yang menghubungkan hati dengan cahaya ilahi. Nafas menjadi saksi bahwa manusia bukan hanya makhluk tanah, tetapi juga makhluk cahaya yang diberi kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detik keberadaannya. Ketika seseorang mulai menyadari kehalusan nafasnya, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kedekatan, sebuah rasa pulang, sebuah isyarat bahwa ada dunia lain yang hidup bersamaan dengan dunia fisik.
Nafas menembus batas antara yang tampak dan yang tidak tampak, antara suara yang terdengar dan suara yang hanya menggema di dalam hati. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa manusia hidup dalam dua horizon, horizon bumi yang membatasi dan horizon langit yang membebaskan. Dalam setiap tarikan nafas terdapat rahmat yang turun tanpa henti. Ia datang tanpa meminta izin, masuk ke dalam tubuh tanpa hambatan, membawa ketenangan yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk. Dan ketika udara itu keluar, ia mengangkat beban yang selama ini berdiam di dada. Beban dari pikiran, dari kesedihan, dari kegelisahan yang menumpuk seiring perjalanan hidup. Nafas menjadi proses penyucian yang terus berlangsung, mengingatkan manusia bahwa Allah tidak membiarkan hambanya berjalan, menanggung semua kesulitan seorang diri. Jika seseorang memperhatikan nafasnya lebih dalam, ia akan menyadari bahwa setiap alirannya bukanlah kebetulan. Ada tangan lembut yang bekerja di balik semua itu. Tidak ada satupun helaan yang terjadi tanpa kasih sayang. Bahkan dalam kesibukan paling padat, Allah tetap mengirimkan aliran kehidupan itu, agar hambanya tidak tenggelam dalam dunia yang penuh ilusi. Nafas seakan berkata, "Aku hadir agar engkau tidak lupa bahwa ada cahaya yang selalu menjaga." Pada akhirnya, siapapun yang mengikuti jejak nafasnya hingga ke kedalaman batin akan menemukan bahwa nafas bukan hanya mekanisme biologis, tetapi risalah ruhani yang turun dari Ar-Rahman. Ia menghubungkan manusia dengan langit, bahkan ketika kakinya masih berpijak di bumi. Dan ketika kesadaran itu muncul, perjalanan ma'rifat pun dimulai. Perjalanan menuju cahaya yang tidak pernah padam. Perjalanan menuju Dia yang menjadi sumber dari setiap hidup, setiap detak, dan setiap nafas. Bab 3. Nafas sebagai zikir yang tidak pernah berhenti. Sejak manusia membuka mata di dunia ini, ada satu ibadah yang langsung berjalan tanpa perlu belajar, tanpa perlu perintah, tanpa perlu suara. Nafas. Ia menjadi zikir alami yang terukir dalam diri setiap makhluk. Seakan Allah menanamkan ingatan tentangnya, bahkan ketika manusia belum mampu mengucapkan satu kalimat pun. Dalam tarikan nafas yang pertama, jiwa menerima kehidupan, dan dalam hembusan terakhir, jiwa kembali kepadanya. Di antara dua momen itu, nafas menjadi jembatan zikir yang tidak pernah terputus. Mereka yang peka akan merasakan bahwa setiap nafas membawa gema halus yang mengingatkan jiwa pada asalnya. Saat udara masuk, ada bisikan lembut yang menyentuh relung batin. Sebuah panggilan untuk kembali mengingat bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Dan ketika udara keluar, ia membawa pesan bahwa segala urusan, segala kecemasan, segala yang kita genggam terlalu erat, sesungguhnya harus dilepaskan kepada Dia yang Maha Mengurus. Nafas menjadi lantunan zikir tanpa huruf, tanpa suara, namun penuh makna. Namun manusia sering kehilangan kesadaran terhadap zikir ini. Dunia mengajaknya berlari terlalu cepat, sementara batin bergerak terlalu pelan. Ambisi menutup lembutnya hati, dan kegelisahan memburamkan getaran ruhani yang seharusnya hadir dalam setiap aliran nafas. Ketika seseorang terputus dari kesadaran ini, ia mudah merasa hampa, meski dunianya tampak penuh. Begitulah sifat manusia ketika jauh dari zikrullah. Ia hidup, tetapi tidak benar-benar merasa hidup. Jika seseorang mulai duduk diam, lalu mendengarkan alunan nafasnya sendiri, sesuatu yang lama terlupakan akan kembali bersinar. Ia akan merasakan ketenangan yang berbeda, tenang yang tidak datang dari luar, melainkan dari ruang terdalam jiwa. Nafas yang tadinya hanya gerakan otomatis, kini berubah menjadi tasbih halus yang menenteramkan. Di titik ini, seseorang akan memahami bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh. Manusialah yang sering berpaling, tetapi zikir nafas tetap terus menunggu untuk disadari kembali. Dan ketika hati tersentuh oleh kesadaran tersebut, seseorang akan melihat bahwa hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan untuk kembali mendengar zikir yang telah ada sejak awal. Tidak ada langkah menuju Allah yang lebih lembut daripada mengikuti ritme nafas sendiri. Sebab di dalamnya terdapat pengingat yang paling jujur, paling halus, dan paling konstan. Bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk kembali kepadanya.
Dan setiap nafas adalah panggilan lembut yang tidak pernah berhenti berbunyi dalam jiwa. Bab 4. Nafas dan rahasia kolbu yang tersembunyi. Kolbu adalah ruang terdalam dalam diri manusia, tempat segala makna bernaung dan tempat cahaya ketuhanan berlabuh. Namun ruang ini sering tertutup oleh riuhnya dunia, hingga manusia tidak mampu mendengar getarannya sendiri. Nafas hadir sebagai kunci halus yang mampu membuka pintu kolbu tanpa paksaan, tanpa ketukan keras, hanya dengan lembutnya aliran yang masuk dan keluar dari dada. Saat seseorang memperhatikan nafasnya, ia seakan sedang mengetuk kembali pintu hatinya yang selama ini terlupakan. Dalam setiap tarikan nafas yang hadir dengan kesadaran penuh, cahaya ketenangan mulai menyelinap masuk. Ia tidak datang sebagai kilatan atau suara, tetapi sebagai rasa lembut yang menyejukkan seluruh ruang batin. Nafas membawa kesejukan yang menembus jauh ke dalam kolbu, memberi kesempatan bagi hati untuk beristirahat dari segala hiruk-pikuk yang menyesakannya. Di sanalah seseorang mulai merasakan bahwa kolbu bukanlah ruang gelap, melainkan tempat di mana ketenangan Allah bersemayam dalam bentuk yang paling halus. Namun kolbu tidak bisa dibuka oleh nafas yang tergesa-gesa, sebagaimana pintu rahasia tidak dapat terbuka oleh tangan yang kasar. Nafas yang sadar mengajarkan kelembutan. Semakin lembut seseorang bernafas, semakin lembut hatinya menerima cahaya. Dalam kelembutan itulah seseorang mulai melihat dirinya dengan jujur. Luka-luka yang belum disembuhkan, keinginan yang belum dilepaskan, dan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Nafas mengangkat tabir itu satu persatu, bukan untuk menyakitkan, tetapi untuk menyembuhkan. Dan ketika kolbu mulai bersih, nafas berubah menjadi lentera yang menerangi jalan batin. Setiap alirannya memunculkan rasa hadir yang begitu kuat, seolah hati tahu bahwa ia sedang diperhatikan oleh Tuhan. Hati yang tadinya berat menjadi ringan, pikiran yang tadinya kusut menjadi jernih, dan kegelisahan yang tadinya membebani perlahan luruh bersama hembusan nafas. Disinilah seseorang mulai memahami hakikat ketenangan. Bukan hilangnya masalah, melainkan hadirnya Allah di dalam hati. Pada akhirnya siapapun yang mampu duduk bersama nafasnya hingga ia menyentuh kolbu akan menemukan bahwa perjalanan batin tidak harus dimulai dengan langkah besar. Cukup satu tarikan nafas yang disadari, cukup satu hembusan yang diterima dengan ikhlas, sudah cukup untuk membawa hati mendekati cahayanya. Nafas membuka rahasia bahwa Allah tidak menunggu di puncak gunung atau kedalaman hutan. Dia hadir di dalam dada manusia, menunggu kolbu kembali terbangun melalui aliran nafas yang lembut dan penuh kesadaran. Bab 5. Nafas para nabi dan orang-orang pilihan. Sejak awal penciptaan, para nabi dan hamba pilihan telah memahami bahwa nafas bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga wasilah untuk menghadirkan jiwa di hadapan Allah. Nafas mereka tidak sekadar bergerak secara biologis, melainkan menjadi aliran zikir yang halus, terikat dengan kesadaran ilahiyah yang tidak pernah putus. Dalam kesunyian malam, ketika dunia tidur dalam gelapnya, para nabi bernafas dengan hati yang sepenuhnya terjaga, menjadikan setiap helaan sebagai doa yang naik ke langit tanpa suara. Di titik itulah nafas berubah menjadi ibadah yang paling sunyi, namun paling dalam. Ketika engkau membaca kisah-kisah para kekasih Allah, engkau akan menemukan bahwa ketenangan mereka bukan berasal dari kekuatan dunia, melainkan dari kedalaman batin yang dijaga melalui nafas. Para nabi menundukkan kegelisahan dengan kesadaran penuh setiap kali udara mengalir ke dalam dada. Mereka tidak membiarkan nafas berlalu begitu saja tanpa makna, karena mereka memahami bahwa dalam setiap alirannya terdapat rahmat yang turun bersamaan dari Rabb semesta. Nafas mereka adalah saksi atas ketundukan, kesabaran, dan cinta yang tidak tergoyahkan. Orang-orang pilihan yang hidup setelah mereka mengikuti jejak itu. Para sufi, wali, dan ulama ruhani menjadikan nafas sebagai pintu latihan tertinggi, latihan untuk hadir di hadapan Allah tanpa harus mengucapkan sepatah kata. Mereka menyelaraskan nafas dengan zikir hati, hingga setiap helaan menjadi tasbih, setiap tarikan menjadi syukur, dan setiap hembusan menjadi penyerahan. Nafas yang mereka perhatikan dengan penuh kesadaran menghilangkan dinding yang memisahkan dunia dengan alam rohani, sehingga hati mereka hidup dalam dua alam secara bersamaan.
Dalam cerita para arif billah, disebutkan bahwa ketika seseorang mencapai ketenangan nafas, ia akan merasakan kehadiran ilahiyah yang sangat dekat. Nafas yang teratur dan lembut membuka pintu intuisi, memperkuat cahaya batin, dan memudahkan jiwa untuk menerima ilham. Para ahli makrifat sering menekankan bahwa jika manusia ingin merasakan sedikit dari rasa yang dimiliki para nabi, maka lihatlah nafasnya, perhatikan iramanya, dan hadirkan kesadaran di setiap alirannya. Sebab jiwa tidak akan mampu naik menuju kedekatan dengan Tuhan jika nafasnya masih diseret oleh kegelisahan. Dan pada akhirnya, rahasia besar dari nafas para nabi dan orang-orang pilihan adalah bahwa mereka tidak sekadar bernafas. Mereka menyadari siapa yang mengalirkan nafas itu kepada mereka. Setiap tarikan adalah penerimaan rahmat, setiap hembusan adalah penyerahan diri. Inilah yang menjadikan mereka tenang meski diuji, lembut meski disakiti, dan kuat meski dunia mengguncang. Jika manusia mampu merasakan nafasnya dengan kesadaran yang sama, meski hanya setetes dari samudera itu, maka hatinya akan merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang terbangun. Bab 6. Nafas sebagai cermin keadaan jiwa. Dalam setiap hembusan nafas terdapat bahasa batin yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang mau diam dan mendengarkan. Nafas bukan hanya tentang udara yang keluar dan masuk, tetapi tentang keadaan jiwa yang bergerak di baliknya. Ketika hati penuh kegelisahan, nafas menjadi pendek dan berat. Ketika hati dipenuhi cahaya ketenangan, nafas mengalir lembut seperti air yang menuruni lereng. Nafas adalah cermin yang jujur. Ia tidak pernah berbohong tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Jika seseorang ingin mengetahui keadaan jiwanya tanpa bertanya kepada siapapun, cukup ia perhatikan bagaimana ia bernafas ketika sedang sendiri. Nafas yang terburu-buru menunjukkan bahwa hati sedang dikejar sesuatu, meski mungkin tidak disadari. Nafas yang terputus-putus mengisyaratkan ada luka batin yang belum tersentuh. Dan nafas yang terasa berat seringkali mencerminkan beban yang dipikul terlalu lama tanpa pernah dilepaskan. Nafas memberi tanda halus tentang apa yang perlu disembuhkan sebelum jiwa benar-benar tenang. Namun ketika seseorang mulai membersihkan batinnya, sesuatu yang indah terjadi. Nafasnya ikut berubah. Ia menjadi panjang, tenang, lembut, dan terasa seolah mengalir dalam irama yang pas dengan denyut hatinya. Kelembutan nafas ini bukan hasil teknik atau latihan fisik semata, tetapi buah dari kejernihan jiwa. Hati yang jernih akan membuat nafas teratur. Hati yang dekat dengan Allah akan membuat nafas terasa ringan. Para ulama ruhani sering berkata, jika ingin mengenal hati seseorang, dengarkan nafasnya, bukan kata-katanya. Nafas juga menjadi pengingat agar manusia tidak hidup hanya di permukaan detik demi detik, tetapi kembali menyelami dirinya sendiri. Ketika seseorang mengambil satu tarikan nafas panjang dan perlahan, ia sedang memberi ruang bagi jiwanya untuk kembali terhubung dengan ketenangan. Dalam satu aliran nafas yang disadari, seseorang dapat merasakan seluruh kegaduhan dunia menjadi lebih jauh, lebih kecil, dan tidak lagi menggenggam hatinya seperti sebelumnya. Nafas menghadirkan jarak antara diri dan kekacauan, memberi ruang bagi hati untuk menentukan arah. Dan pada akhirnya, nafas mengajarkan bahwa kondisi batin tidak dapat disembunyikan. Ia akan selalu muncul dalam aliran udara yang keluar masuk tubuh. Siapa yang ingin menenangkan jiwanya harus terlebih dahulu menenangkan nafasnya. Siapa yang ingin mendekat kepada Allah harus terlebih dulu hadir dalam setiap alirannya. Karena melalui nafas yang lembut dan sadar, pintu hati mulai terbuka, dan perjalanan menuju kedalaman diri serta kedekatan dengan Tuhan pun dimulai dengan kejujuran yang tidak dapat dipalsukan. Nafas menjadi guru batin yang mengajarkan kita untuk melihat diri sendiri sebelum melihat dunia. Bab 7. Nafas sebagai penuntun menuju kejernihan batin. Ada saat-saat ketika pikiran terasa seperti kabut tebal yang menutupi pandangan jiwa, membuat seseorang sulit membedakan antara suara hatinya dan riuh dunia yang menuntut perhatian tanpa henti. Dalam kondisi seperti itu, nafas hadir sebagai penuntun yang paling setia. Ia tidak memaksa, tidak mendesak, hanya mengajak dengan lembut agar seseorang kembali kepada kejernihan batinnya.
Setiap tarikan nafas yang disadari adalah langkah kecil untuk keluar dari kabut, langkah kembali menuju cahaya yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Ketika seseorang menarik nafas panjang dan dalam, ia seolah sedang menyingkap tirai yang menutupi pandangan batinnya. Dalam momen itu, pikiran yang berputar terlalu cepat mulai melambat, dan hati yang tadinya gelisah mulai menemukan pijakannya kembali. Nafas membawa manusia ke titik tengah, titik di mana ia tidak ditarik oleh kecemasan masa depan, namun juga tidak dibelenggu oleh penyesalan masa lalu. Nafas mengembalikannya pada keadaan kini, tempat di mana ketenangan dapat tumbuh dengan sendirinya. Jika seseorang menjadikan nafas sebagai sahabat perjalanan batinnya, ia akan menemukan bahwa kejernihan bukan sesuatu yang harus dicari jauh di luar dirinya. Kejernihan adalah keadaan alami jiwa ketika ia tidak lagi dibebani oleh pikiran yang berlebihan. Nafas yang lembut akan mengembalikan jiwa pada keadaan itu, membawa seseorang ke ruang batin yang lapang, di mana suara Tuhan lebih mudah terdengar dan petunjuk lebih mudah diterima. Nafas membuka jalan bagi intuisi, bagi bisikan kebenaran yang datang tanpa suara. Dalam perjalanan ruhani para arif, nafas selalu menjadi fondasi sebelum seseorang naik ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Mereka menyadari bahwa tanpa kejernihan batin, ilmu tidak akan menjadi cahaya dan zikir tidak akan menjadi hidup. Maka mereka memperhalus nafas terlebih dahulu sebelum memperdalam ibadahnya. Nafas yang lembut, teratur, dan penuh kesadaran menjadi lantai tempat ilmu batin bertumpu, sehingga segala pemahaman yang turun dari Allah dapat diterima dengan hati yang tenang dan lapang. Dan pada akhirnya, nafas mengajarkan bahwa kejernihan bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kesediaan untuk hadir sepenuhnya pada setiap aliran kehidupan yang Allah izinkan masuk ke dalam tubuh. Siapa yang mengikuti alunan nafasnya dengan penuh rasa syukur, ia akan menemukan kejernihan yang tidak dapat digoyahkan oleh gelombang dunia. Nafas menjadi penuntun setia, membimbing jiwa kembali kepada ketenangan yang sejatinya selalu ada, tinggal menunggu untuk disadari. Dengan mengikuti nafas, seseorang belajar melihat dunia dengan mata yang lebih bersih dan melihat dirinya dengan hati yang lebih lembut. Bab 8. Nafas sebagai jalan pulang ke dalam diri. Ada saat di mana manusia merasa terlempar jauh dari dirinya sendiri, sibuk, lelah, terpecah, seakan jiwanya tercecer di banyak tempat yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Dalam keadaan seperti itu, nafas menjadi panggilan untuk pulang. Ia memanggil dengan lembut, tidak melalui kata-kata, tetapi melalui alirannya yang stabil, yang terus mengingatkan bahwa rumah sejati bukanlah bangunan fisik, melainkan ruang batin tempat hati berdiam dalam ketenangan. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk kembali mengumpulkan diri yang tercerai-berai. Ketika seseorang menyadari aliran nafasnya, ia akan merasakan bahwa dirinya mulai terkumpul di satu titik, titik kehadiran. Nafas menghentikan langkah jiwa yang berlari tanpa arah, mengikatnya kembali pada inti keberadaan yang selama ini terabaikan. Dalam diamnya nafas, seseorang menemukan bahwa ia tidak membutuhkan apapun untuk merasa utuh. Cukup hadir dalam satu tarikan dan satu hembusan, dan ia pun kembali merasakan dirinya sepenuhnya. Nafas mengembalikan kesadaran bahwa manusia tidak pernah benar-benar kehilangan dirinya. Ia hanya menjauh. Jika seseorang menuruti panggilan lembut itu, ia akan mendapati bahwa jalan pulang ke dalam diri bukanlah perjalanan panjang atau berat. Ia hanya perlu bernafas dengan penuh kesadaran, membiarkan setiap udara yang masuk membawa ketenangan, dan setiap udara yang keluar membawa pergi segala bentuk penat yang menumpuk. Nafas bekerja seperti tangan halus yang merapikan kusut di dalam dada, menghapus kabut lelah yang selama ini menutupi kejernihan pandangannya tentang hidup. Dalam nafas, seseorang menemukan kembali inti dirinya yang sebening cahaya. Para arif selalu berkata bahwa perjalanan paling panjang dalam hidup adalah perjalanan dari kepala menuju hati, dan nafas adalah jembatan yang membimbing langkah itu. Ketika seseorang menurunkan kesadaran dari pikiran ke dada, ia akan merasakan kehangatan yang muncul dari dalam, seolah-olah hatinya kembali dihidupkan dari tidur panjang. Dari sini seseorang belajar bahwa
Pulang ke dalam diri bukan berarti menutup diri dari dunia, tetapi menemukan tempat yang tetap tenang di tengah gemuruhnya. Nafas mengajarkan keseimbangan itu dengan cara yang paling lembut, dan pada akhirnya, siapa yang benar-benar mengikuti nafasnya akan menemukan bahwa jalan pulang ke dalam diri selalu terbuka, tidak pernah tertutup, tidak pernah hilang. Nafas adalah penunjuk arah yang Allah letakkan dalam diri setiap manusia, agar ia tidak tersesat terlalu jauh dari hatinya. Siapa yang pulang melalui nafasnya, ia akan kembali menemukan jati dirinya. Jiwa yang tenang, hati yang lapang, dan kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Sesungguhnya lebih dekat daripada jarak antara satu nafas dan nafas berikutnya. Bab 9. Hening yang mengajarkan segalanya. Ada ruang dalam diri manusia yang hanya bisa dibuka melalui hening. Ruang itu tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia, tidak terpengaruh oleh perkataan siapapun, dan tidak diguncang oleh peristiwa apapun. Ia adalah ruang yang tetap, sunyi namun penuh dengan cahaya yang tidak pernah padam. Hening bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah kehadiran yang penuh, kehadiran yang menyatukan jiwa dengan sumber kedamaian yang paling dalam. Ketika seseorang berani memasuki hening, ia sedang memasuki wilayah di mana dirinya dapat mendengar bisikan yang lebih halus daripada suara pikirannya sendiri. Pada awalnya, hening mungkin terasa asing, bahkan menakutkan, sebab di sana tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada pelarian, dan tidak ada topeng yang bisa dipakai. Tapi justru dalam ruang seperti itulah, seseorang mulai melihat dirinya dengan jujur. Hening membuka lembaran-lembaran batin yang selama ini terlipat dan terlupakan. Di dalam hening, seseorang belajar mengenali apa yang benar-benar bermakna dan apa yang hanya menjadi beban. Ia perlahan menyadari bahwa sebagian besar yang ia khawatirkan tidak pernah benar-benar memiliki tempat dalam hatinya. Semuanya hanya menempel pada pikiran yang berlari terlalu cepat. Hening membersihkan itu semua, seperti angin bening yang meniup debu dari jendela jiwa, hingga pandangan seseorang terhadap hidup menjadi lebih jernih dan lebih sederhana. Hening juga mengajarkan seseorang untuk tidak selalu berusaha mengendalikan segalanya. Dalam diam, seseorang merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih lembut, namun lebih kuat, yang bekerja di balik setiap kejadian. Di sanalah ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus ditarik atau didorong. Terkadang ia hanya perlu diikuti, seperti aliran sungai yang mengalir menuju muaranya sendiri. Seseorang yang berdiam dalam hening belajar untuk percaya, bukan kepada hasil, tetapi kepada perjalanan. Pada akhirnya, hening mengantar seseorang pada pemahaman yang paling penting, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar diri, melainkan sesuatu yang dibangunkan dari dalam. Ketika seseorang menemukan heningnya, ia menemukan pusat dari segala keteguhan. Hening menjadi sahabat setia yang selalu menuntun, bahkan ketika dunia di sekitarnya sedang riuh dan bergejolak. Siapa yang mampu duduk bersama hening, walau hanya sebentar, ia akan kembali membawa pulang kejernihan yang mengubah caranya memandang hidup. Sebab hening bukanlah ketidakaktifan, ia adalah gerakan jiwa menuju kedewasaan yang lebih dalam. Ia adalah pintu menuju cahaya yang selama ini menunggu seseorang untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Bab 10. Nafas terakhir yang menyingkap rahasia. Setiap nafas yang kita tarik sebenarnya sedang mengingatkan kita pada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada udara yang masuk dan keluar. Nafas adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mengenal, mendekat, dan berjalan menuju Dia yang menjadi sumber segala kehidupan. Namun, ada satu nafas yang paling misterius, paling menentukan, dan paling menyentuh inti keberadaan manusia. Nafas terakhir. Ia bukan sekadar akhir dari hidup fisik, tetapi permulaan dari penyingkapan hakikat yang selama ini tersembunyi di balik tirai dunia. Ketika seseorang merenungi hakikat nafas terakhir, ia mulai memahami bahwa setiap hembusan nafas saat ini adalah latihan untuk pulang. Setiap tarikan adalah sapaan lembut untuk kembali sadar, dan setiap hembusan adalah ajakan untuk melepaskan. Dalam kesadaran seperti ini, hidup tidak lagi dipandang sebagai perlombaan mengejar hal-hal fana, melainkan perjalanan mendidik jiwa agar mampu pulang dengan ringan, tanpa beban, tanpa ketakutan, dan tanpa penyesalan yang menyesakan.
Nafas menjadi guru terbesar yang selalu ada bersama kita. Diam, namun tak pernah berhenti mengingatkan. Nafas terakhir juga membuka mata seseorang terhadap kenyataan bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan tubuh yang kita gunakan untuk berjalan, bekerja, dan merasa bangga pun suatu saat harus dilepas. Segala kepemilikan yang kita genggam erat, segala hal yang kita pertahankan dengan kecemasan, akan gugur satu persatu seperti daun yang melepaskan rantingnya ketika musim tiba. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melembutkan hati, agar seseorang mampu melihat bahwa hakikat hidup bukan pada apa yang dikumpulkan, tetapi pada apa yang dibersihkan di dalam jiwa. Ketika seseorang memahami rahasia nafas terakhir, ia mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi membiarkan kemarahan kecil memakan kedamaiannya. Ia tidak lagi memelihara dendam, sebab ia tahu dendam hanya memperberat perjalanan pulang. Ia tidak lagi menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang menggelapkan hati. Sebaliknya, ia mulai memilih kata yang menenangkan, tindakan yang memperbaiki, dan langkah yang membuatnya semakin dekat pada keteduhan. Nafas terakhir membuat seseorang lebih hidup, bukan lebih takut, karena ia mengerti nilai setiap detik yang masih tersisa. Dan pada akhirnya, rahasia nafas terakhir bukanlah kematian, melainkan kesadaran. Seseorang yang merenunginya tidak akan terjebak dalam rasa cemas, tetapi merasa didampingi oleh sesuatu yang lembut, besar, dan tak terlihat, yang sejak awal sudah menuntun setiap langkahnya. Nafas terakhir mengingatkan bahwa manusia tidak pernah berjalan sendirian. Ia datang dari cahaya, dan pada akhirnya akan kembali kepada cahaya yang sama. Dengan pemahaman ini, setiap nafas yang masih kita miliki menjadi kesempatan untuk pulang dengan lebih utuh, lebih tenang, dan lebih mengenal diri yang maha menghidupkan. Setiap kata yang telah terucap dalam perjalanan ini bukanlah sekadar suara. Ia adalah ajakan halus agar kita kembali menyentuh inti diri. Dari bab ke bab, dari nafas ke nafas, kita telah menyelami lorong-lorong ruhani yang sering terlupakan. Namun ingatlah, semua pemahaman yang muncul hanyalah awal, bukan akhir. Yang sesungguhnya penting adalah bagaimana engkau membiarkan cahaya kesadaran itu bekerja dalam hidupmu sehari-hari. Jika perjalanan ini menggugah sesuatu dalam dirimu, walau hanya sedikit, maka jagalah getaran itu. Biarkan ia berkembang menjadi kedalaman yang menuntun langkahmu menuju ketenangan yang lebih luas. Di dunia yang penuh kegaduhan, mungkin detik-detik hening seperti inilah yang mampu menyelamatkan jiwamu dari kelelahan yang tak terlihat. Sampai kita berjumpa kembali di perjalanan berikutnya, tetaplah menjaga nafasmu, hatimu, dan kesadaranmu. Sebab disitulah letak pintu-pintu makrifat yang sebenarnya. Salam damai, dan semoga cahaya selalu menuntunmu.